Cara stoik mengubah hal negatif. Jadi positif. Rahasia hidup tenang. Kamera menyorot seseorang yang terlihat frustrasi. Duduk di meja kerja dengan tumpukan dokumen. Latar belakang musik penuh ketegangan. Pernah nggak kamu merasa hidup ini penuh masalah dan semuanya terasa negatif? Nah, kalau aku bilang, itu bukan karena masalah sih. Tapi karena kau beli hati. Yup, ini bukan sekadar motivasi klise. Ini adalah rahasia yang diajarkan para filsuf stoik sejak ribuan tahun lalu. Jadi, stay tuned, karena kamu akan tahu cara berpikir yang bisa bikin hidupmu jauh lebih damai. Menurut para filsuf stoik, seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, langkah pertama untuk mengubah hal negatif menjadi positif adalah mengubah cara kita memandang sesuatu. Bayangkan ini, masalahmu mungkin sebenarnya bukan masalah. Gimana caranya? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Kalau kau merasa ini berguna, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe. Mari kita mulai di tahap awal. Ilustrasi animasi sederhana tentang seseorang yang menghadapi hujan saat keluar rumah. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh kejadian, tetapi oleh pendapat mereka tentang kejadian itu. Contohnya, saat hujan turun, ada orang yang mengeluh, aduh, hari ini rusak. Tapi ada juga yang bilang, wah, bagus nih. Tanaman di kebun bakal segar. Hujannya sama, tapi cara berpikirnya yang beda. Jadi sekarang aku tanya, cara pandangmu, apakah udah bikin hidupmu lebih tenang? Atau justru lebih berat? Silahkan tulis di kolom komentar. Tahap berikutnya adalah pisahkan hal yang bisa kamu kendalikan dan yang enggak. Marcus Aurelius bilang, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau apa yang terjadi di luar sana. But kita 100% bisa mengontrol finderwowen reaksi kita. Coba sekarang pikirkan satu masalah besar yang bikin kamu stres. Apakah itu di luar kendalimu? Kalau iya, kenapa kau buang-buang energi untuk itu? Yang terakhir, para stoik percaya bahwa rintangan adalah jalan. Marcus Aurelius bilang, apapun yang menghalangi jalan, itulah jalannya. Maksudnya, setiap masalah adalah kesempatan buat kamu melatih kebajikan, kesabaran, keberanian, atau bahkan kebijaksanaan. Jadi, kalau hidupmu penuh masalah sekarang, itu artinya hidupmu penuh peluang. Ingat, masalah itu nggak pernah sebesar cara kita memandangnya. Ubah sudut pandangmu, dan hidupmu akan berubah. Dan tetaplah tenang seperti seorang stoik. Tahapan kedua, dalam filsafat stoik, proses mengubah hal negatif menjadi positif adalah inti dari cara mereka menghadapi tantangan hidup. Tahapan kedua dalam proses ini berfokus pada mengubah sudut pandang. Memahami bahwa persepsi adalah kunci. Para filsuf stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, menekankan bahwa emosi negatif tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita memandang peristiwa tersebut. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius menulis, bancuan kau terganggu oleh sesuatu di luar dirimu. Bukan hal itu yang membuatmu terganggu, tetapi penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Mengidentifikasi pikiran yang tidak rasional. Ketika menghadapi hal negatif, stoik mengajarkan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah pemikiran ini benar-benar akurat? Apakah ini sesuatu yang berada di bawah kendali saya? Jika tidak, maka fokuslah pada apa yang bisa diubah, yaitu cara berpikir kita. Hal ini mirip dengan dikotomi kendali yang diajarkan Epictetus. Melihat peluang dalam kesulitan. Setiap tantangan, menurut para stoik, adalah peluang untuk melatih kebajikan seperti kesabaran, Liburnian, and Automaxonon. Marcus Aurelius berkata, di hambatan terhadap tindakan mempercepat tindakan, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa halangan bukanlah penghambat, melainkan sarana untuk bertumbuh. Menggunakan perspektif universal, stoik sering mendorong kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas.
Misalnya, apakah masalah ini masih relevan 5 atau 10 tahun ke depan? Dalam skema besar kehidupan, awareness benar-benar penting. Pendekatan ini membantu mengurangi intensitas emosi negatif dan memberikan rasa tenang. Latihan praktis, membalik perspektif. Cobalah latihan sederhana berikut. Tulis hal negatif yang sedang Anda alami. Identifikasi aspek positif atau pelajaran yang bisa dipetik dari situasi tersebut. Misalnya, kehilangan pekerjaan dapat dilihat sebagai peluang untuk mengeksplorasi karier baru atau belajar keterampilan baru. Tahapan ini membantu Anda tidak hanya menerima kenyataan, tetapi juga mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pertumbuhan diri. Tahapan terakhir, dalam filsafat Stoik, mengubah hal negatif menjadi positif, melibatkan penguasaan pikiran dan respons terhadap situasi. Tahap ketiga dalam proses ini sering disebut transformasi pandangan. Berikut adalah penjelasan tahap ini. Melihat kesempatan dalam kesulitan. Pada tahap ini, Anda diajak untuk mengubah persepsi terhadap masalah atau hal negatif dengan bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari situasi ini? Ini bagaimana bisa memperkuat karakter saya? Apa peluang tersembunyi di balik tantangan ini? Stoik percaya bahwa setiap kesulitan adalah ujian untuk memperkuat virtue, kebajikan, seperti kesabaran, deterrence, dan command external. Dengan memandang masalah sebagai sesuatu yang netral atau bahkan bermanfaat, Anda menciptakan makna positif dari hal negatif. Contoh praktis, ketika menghadapi kegagalan, alih-alih terpuruk, gunakan kesempatan untuk memperbaiki strategi dan menjadi lebih baik. Jika dihina, jadikan itu kesempatan untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri. Filsuf seperti Marcus Aurelius dalam Meditations menyebutkan bahwa hambatan pada jalan menjadi jalan. Kesulitan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk bertindak lebih baik. Tahap ini mendorong Anda untuk mempraktikkan rasa syukur dan menjadikan kesulitan sebagai bagian dari pertumbuhan diri. Kenapa hidup sering terasa berat? Apa mungkin kita terlalu fokus sama hal negatif? Tapi tunggu dulu, apa jadinya kalau aku bilang, kamu bisa ubah semua kesulitan itu jadi kekuatan? Yes, ini rahasia dari filsafat Stoik yang bakal bikin kamu bilang, kan aku nggak tahu ini dari dulu. Langkah penting, Stoik ngajarin kita buat fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, kamu diomongin orang atau dikritik habis-habisan. Kamu nggak bisa kendaliin apa yang mereka katakan. Tapi kamu 100% bisa kendalikan cara kamu bereaksi. Jadi, buat apa capek mikirin hal di luar kendali kamu? Di tahap ini, Stoik ngajarin kita buat berdamai dengan realitas. Artinya, stop melawan kenyataan yang nggak bisa diubah. Misalnya, hujan tiba-tiba turun di hari penting. Daripada ngeluh terus, mending tanya ke diri sendiri, oke, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dan ketika kamu menerima kenyataan, kamu punya energi lebih buat fokus ke solusi. Masih bingung gimana ini bisa bikin hidup lebih ringan? Tunggu sampai lihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk bertumbuh. Marcus Aurelius bilang, apa yang menghalangi jalan, justru adalah jalan. Jadi kalau kamu gagal, jangan tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan misalnya, kalau kamu kalah dalam kompetisi, jadian itu latihan untuk bangkit lebih kuat. Tapi tunggu, ada satu hal penting yang bikin semua langkah ini lebih efektif. Intinya, hidup itu soal perspektif. Dengan cara berpikir stoik, gue bisa bawa setiap sesalah jadi peluang untuk tumbuh.